وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال منقدحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال منقدحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال منقدحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-halatu utawi tingkah utawa keadaan. Ar-rabi'atu kang kaping 4. Iku al-taqwa yento ora kuwasa sapa sira, ora kuat sapa sira. Ala dzalika ing atase mengkono-mengkono al-halah asalitsah. Fastaghil mongko ketungkula sira bihajatika kelawan pira-pira kebutuhan sira. Iktisaban krana arahe nyambut gawe ala nafsika ing atase awak dhewe sira au ala iyalika utawa ing atase pira-pira keluarga sira. Keadaan yang keempat yaitu kamu tidak bisa melakukan hal-hal di atas mulai nomor 1, 2, 3. Ketika tidak mampu melaksanakan itu semua,
maka curahkan perhatianmu pada kebutuhanmu. Fastaghil bihajatika, sibukkan dirimu pada kebutuhanmu demi mencukupi dirimu sendiri dan mencukupi keluargamu. Nah, di keadaan yang nomor 4 yaitu bekerja untuk keluarga. Kalau tidak mampu semua, ya bekerja untuk keluarga. Fakot salimalan teman-teman selamat sopo al muslimuna piro-piro wong Islam mingkah saking sira. Wa amanu lan aman sopo muslimun min lisanika saking lisan sira. Wayadika lan tangan sira. Wasalimalan selamat laka kedue sira apa dinuka agama sira. Ketika melakukan pekerjaan itu, orang-orang muslim akan terhindar dari perbuatan burukmu. Ketika sibuk bekerja, udah tidak memikirkan yang lain. Yang dipikirkan adalah bekerja. Jadi orang-orang terhindar dari perbuatan kita yang jelek. Aman dari lisan kita, aman dari seandainya terhindar dari lisan dan tangan kita, tanganmu. Mengapa? Karena orang itu kalau sudah bertemu dengan orang lain, kalau orang itu sudah tidak tersibukkan dengan suatu pekerjaan atau amalia-amalia, dia pergi ke tetangganya, seandainya bertemu dengan tetangganya podo-podo nganggure, maka yang dibicarakan awalnya perkara-perkara yang baik-baik, nanti akan merembet. Karena apa? Digoda oleh setan, merembet, akhirnya apa? Ngerasani tetangganya, menggunjing tetangganya, mengatakan kejelekan-kejelekan tetangganya, atau mengatakan kejelekan-kejelekan yang ia lihat. Setelah mengatakan kejelekan-kejelekan yang dia lihat, nanti muncul suudzon, nanti muncul hasud, nanti muncul kedengkian di dalam hati, dan itu semua adalah perkara-perkara yang jelek. Nah, itu kalau kita tidak tersibukkan dengan perkara-perkara tadi. Maka dianjurkan yang keempat ini adalah untuk bekerja, sibuk bekerja, mengurus pekerjaannya untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri dan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Nah, terus kemudian idalam tartakib tatkalane orang lakoni sapa sira maksiatan ing maksiat, fatanalu mongko merkoleh sapa sira bidzalika kelawan mengkono-mengkono iktisab darajata ashabil yamin ing derajate pira-pira wong kang nampa buku catatan amal kelawan tangan tengen. Ilam takun lamun ora ana sapa sira iku min ahli taraqi, setengah saking golongane wong kang munggah ila maqamatis sabiqin, munggah maring pira-pira derajate pira-pira wong kang dhisik-dhisik kabeh. Terus kamu ketika sibuk dengan pekerjaanmu itu, kamu tidak melakukan maksiat, fatanalu bidzalika, dengan itu kamu akan menampati derajat ashabul yamin. Ashabul yamin itu siapa? Yaitu orang-orang yang ketika nanti di akhirat, dia atau orang-orang itu ashabul yamin menerima buku catatan amal dengan menggunakan tangan kanan. Itu salah satu indikator, salah satu ciri-ciri bahwa dia adalah ahli surga. Ilam takun min ahli taraqi, mendapat
derajat ashabul yamin, menempati derajat ashabul yamin apabila naik kemudian dia akan menempati derajat as-sabiqin, tingkatan as-sabiqin. Ini makanya orang itu kalau tidak tersibukkan dengan suatu pekerjaan ya seperti itu. Makanya di sini dianjurkan mulai dari awal tadi, yang pertama adalah ilmu nafi, yang kedua adalah disibukkan dengan zikir, yang ketiga adalah disibukkan dengan melayani orang-orang soleh. Yang keempat ini kalau tidak mampu itu semua, maka disibukkan dengan bekerja. Sibuk. Kalau sudah tersibukkan dengan ini, maka orang-orang akan selamat dari jeleknya diri kita, dari segi ucapan maupun perilaku. Dan apabila kita tidak melakukan perbuatan maksiat ketika melakukan ini, maka orang ini akan disebut dengan masuk dalam golongan ashabul yamin. Nanti kalau naik derajatnya disebut dengan as-sabiqin. Fada mongko utawi iki kasep, iki kasep iktisaban ala nafsika, nyambut gawe iku aqalud darajati, luweh kidik-kidike pira-pira derajat, fi maqamatid dini, ing dalem pira-pira derajate agama. Derajatnya orang yang bekerja nyambut gawe iki, ini adalah derajat terendah dalam agama. Apakah tidak baik? Baik sekali. Ashabul yamin sudah baik, tapi termasuk derajat yang terendah. Fama utawi perkara ba'du kang ing dalem sakwuse ba'da hadza, ngono. Fama utawi perkara ba'da hadza kang ing dalem sakwuse iki hal ar-rabi'ah. Iku fahuwa mongko utawi hadza iku mimmarati isyaiton, iku mimmarati isyayatin, saking pira-pira panggonan enak-enake setan. Panggonan enak-enake setan. Selain 4 derajat ini, 4 keadaan ini, nah, ini adalah tingkatan paling bawah dalam tingkatan agama. Setelah itu tidak ada lagi kecuali tingkah perilaku setan. Panggonan enak-enake setan. Wadhalika utai mengkono-mengkono ma ba'da hadza iku contohnya apa? Maroti syaiton itu. Bi antas taghilla kelawan yen to ketungkul sapa sira, tersibukkan sapa sira. Wal iyadu tawi nyuwun kebareksa iku billahi kelawan Allah Subhanahu wa taala. Tersibukkan ketungkul bima kelawan barang yahdimu kang robohake apa mah dinaka ing agama sira. Masyaallah, naudzubillahi min dzalik. Kalau tidak melakukan itu semua 4 hal ini, menurut beliau Shahibu Bidayatul Hidayah ini adalah perilakunya setan. Nah, perilaku setan ini diantaranya adalah perilaku yang bisa merobohkan agama. Bukan berarti agama roboh, tapi agama jadi dikecam oleh banyak orang. Banyak orang melakukan perilaku. Seakan-akan perilakunya itu bagian dari agama. Ternyata perilaku itu bukan bagian dari agama, akan tetapi perilaku itu malah menjadikan agama dikecam di mana-mana. Itu salah satu wujud dari merobohkan agama. Autu'di utawa nglarakake sapa sira bi kelawan ma abdan ing kawula min ibadillahi saking pira-pira kawulane Gusti Allah taala. Perilaku-perilakunya setan diantaranya adalah
menyakiti salah seorang dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ini perilaku setan. Jadi orang itu kalau tidak tersibukkan dengan 4 hal tadi di atas, ini yang dilakukan yaitu merobohkan agama dengan perbuatan-perbuatannya itu, atau menyakiti hati orang lain. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita melakukan perbuatan tersebut. Banyak sekarang itu masalah-masalah, mulai dari media sosial, kita posting WA gitu saja, padahal kita posting cuma 1, yang membaca sudah ribuan. Masya Allah. Berarti kita sama dengan menghibah atau ngerasani 1 orang, tapi dirasani oleh sebanyak orang yang membaca postingan tadi. Nah, orang yang memposting gimana? Orang yang memposting akan mendapatkan dosa sebanyak dosa postingan atau sebanyak orang yang membaca postingan tadi. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Makanya hati-hati dalam bermedia sosial. Kalau jelek, maka dilipat gandakan kejelekan itu atau dosa-dosa yang diterima oleh orang yang melakukan jelek itu. Kalau baik di media sosial dan menggerakkan manusia atau orang untuk berbuat baik, maka dia akan mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat tanpa mengurangi pahala orang-orang yang melakukan perbuatan baik tersebut. Fahadi mongko utawi iki ma ba'da hadza iku rutbatul halikin, derajate pira-pira wong kang rusak kabeh. Yang nomor 5 ini, setelah 4 ini derajatnya wong sing rusak, halikin. Karena itu derajatnya halikin, fa iyyaka mongko wedya sira, maka jauhilah itu semua. Antakuna ing yen to ana sapa sira, supaya kamu tidak dalam derajat ini. Antakuna fi hadhihi tabaqati. Antakuna ing yen to ana sapa sira iku fi hadhihi tabaqati, ing dalem iki derajat atau pangkat. Hindarilah dirimu dari tingkatan ini, dari tingkatan halikin. Maka ya boleh-boleh saja kita bertetangga, sosialisasi kepada tetangga, ngomong-ngomong kepada tetangga. Akan tetapi ya gitu, dijaga, jangan sampai lisan kita itu menjadikan tetangga kita sakit, menjadikan sakit hati dan lain sebagainya, atau menyebabkan kemunduran dari derajat kita ke derajat yang lebih jelek. Naudzubillahi min dzalik. Hindari itu. Nah, apakah tidak boleh bertetangga? Boleh, tapi dihindari perkara-perkara yang jeleknya. Nah, tuh. Wa'lam lan ngerti sapa sira. Ini sebelum itu ada ringkasan sedikit tingkatan keadaan seorang muslim. Bila kita perhatikan, ada 4 keadaan yang dipaparkan oleh Imam Ghazali. Yang pertama adalah ilmu nafi, memperoleh kesempatan untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Yang nomor 2 adalah mampu terus beribadah atau menyibukkan diri dengan berbagai macam ibadah. Yang nomor 3, tidak punya kesempatan untuk mencari ilmu dan tidak mampu rajin beribadah. Tapi yang nomor 3 ini adalah mengabdikan diri kepada orang-orang yang ahli ibadah, seperti ahli fikih, ahli sufi, dan yang lain-lain. Yang nomor 4, apabila tidak mampu melaksanakan 1, 2, dan 3, adalah jangan sampai berbuat buruk kepada orang lain. Atau yang terburuk adalah setelah keadaan itu semua, bukan terburuk, alternatifnya adalah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita, yaitu
nyambut gawe atau menyibukkan diri dengan suatu pekerjaan yang bermanfaat untuk diri kita dan keluarga. Dah, itu derajat atau tingkatan-tingkatan seseorang dalam mengisi waktu setelah terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Wa alam lan ngertiyo sira, ngertiyo anal abda ing sak temene abet kawula fi haqqi dinihi ing dalem hae agamane abet. Ketahuilah ada tingkatan bagi seorang hamba dari sisi agama. Iku ala salasi darajatin ing atase 3 pira-pira derajat. Ketahuilah bahwa seorang hamba dipandang dari segi agama, dari sisi agama itu ada 3 derajat. Imma saliman, ono kalane iku slamet, nomor 1, yaitu orang yang selamat. Wa huwa utawi salim iku al muqtasiru wong kang ngringkes ala ada il faraidi ing atase pira-pira, ing atase nekani pira-pira fardu. Wa tarkil ma'asi lan ninggalake pira-pira maksiat. Nomor 1, selamat. Siapakah orang yang selamat atau salim itu? Yaitu orang yang hidupnya hanya melaksanakan fardu saja dan meninggalkan maksiat. Apapun maksiatnya ditinggalkan. Sholat ya wajib saja yang dilakukan. Itu salim. Puasa ya wajib saja yang dia lakukan. Haji ya haji wajib saja yang dia lakukan. Dan dia meninggalkan perbuatan maksiat. Zakat ya zakat wajib saja yang dia lakukan. Nah, dan dia meninggalkan perbuatan maksiat apapun dia tinggalkan. Orang yang seperti ini masuk kategori salim. Nah, apakah itu diri kita ya? Kalau kita tergolong orang salim, alhamdulillah masih dikategorikan sebagai seorang yang salim. Yang nomor 2, aurabihun utawa wong kang robih, orang yang badi. Robihun wong kang badi. Badi itu banyak untungnya. Wa utawi robih iku al mutatawwi'u, wong kang gawe krana Allah. Wong kang gawe krana Allah bil kurbati kelawan pira-pira ibadah wan nawafil lan pira-pira sunnah. Utawa sing nomor 2 atau orang yang kedua adalah robih, orang yang beruntung. Siapakah orang-orang yang beruntung? Adalah orang-orang yang berlaku taat dengan melaksanakan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hal-hal sunnah yang lain. Kalau robih itu kewajibannya dilakukan, udah. Terus kemudian dia menambah dari kewajiban itu. Seandainya sholat diwajibkan 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sebelum sholat zuhur kita sholat 4 rakaat. Setelah zuhur sholat 4 rakaat. Robih, untung. Asar juga seperti itu. Sebelum asar kita sholat 2 rakaat. Baru sholat asar. Setelah sholat asar ditambahi wirid-wirid yang panjang-panjang. Baca sholawat, istighfar, la ilaha illallah, tahlil, dan lain sebagainya. Insya Allah masuk kategori robih. Begitu juga puasa. Puasa tidak yang dilakukan bukan hanya puasa Ramadan saja. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamil Bid, puasa Arafah, puasa Tarwiyah, puasa Muharram, dan lain sebagainya, Asyura, Tasu'a, dan lain sebagainya, Ayyamil Bid setiap bulan. Itu dilakukan, itu adalah robih. Zakat juga seperti itu. Zakat wajibnya sudah dilaksanakan apabila berdagang. Setiap tahunnya dia mengeluarkan zakatnya. Tidak hanya itu, setiap saat dia bersedekah.
itu adalah robih. Haji juga seperti itu. Kalau dia mampu berhaji 1 kali, alhamdulillah, umroh ditambahi, umrohnya ditambahi, ibadahnya ditambahi. Itu adalah robih. 1 salim, yang kedua robih, yang ketiga au khosirun utawa wong kang tuna, orang yang merugi. Wa utawi khosir iku almusir wong kang pepeka, wong kang sembrono anil lawazimi saking pira-pira kewajiban. Anil lawazimi saking pira-pira kewajiban. Orang yang terakhir adalah khosir. Khosir itu siapa? Khosir adalah orang yang rugi, orang yang hanya melakukan atau al-musir, orang yang hanya melakukan orang yang hanya melakukan perkara-perkara yang lazim saja. Orang yang al-musir wong kang pepeko anil lawazimi saking pira-pira kewajiban. Orang yang sembrono atau al-musir wong kang netepi ya. Al-musir wong kang netepi alil lawazimi saking pira-pira kewajiban. Yang nomor 3 khosir, yaitu orang-orang yang hanya melakukan hal-hal wajib saja. Hal-hal yang wajib saja. Sing dilakoni wajib tok, maksiat tetap jalan. Wajib dilakoni, maksiat tetap dilakukan. Masya Allah, ini adalah orang yang khosir. Orang yang khosir, jangan sampai kita menjadi orang yang khosir. Fa ilam takdir mongko lamun ora kuwasa sapa sira, ora kuwasa antakuna ing yen to ana sapa sira iku robihan wong kang badi, fajtahid mongko nemen-nemen ana sira. Antakuna ing yen to ana sapa sira ana iku saliman wong kang slamet. Wa iya kalan wedya sira. Wa iya kalan wedya sira summa iya ka mongko nuli wedya sapa sira. Antakuna ing yen to ana sapa sira ana iku khosiron wong kang tuna. Kalau kamu tidak bisa menjadi robih, orang yang beruntung atau badi, maka jadilah salim, yaitu orang yang melakukan kewajiban, fardu semuanya secara lengkap, dan begitu juga meninggalkan maksiat, apapun maksiat ditinggalkan. Kalau tidak bisa robih ya salim. Dan jauhilah dirimu, benar-benar jauhkan dirimu dari khosir. Dari khosir. Dari sini Imam Ghazali menggambarkan seorang muslim itu dalam kehidupannya itu adalah ibarat seorang yang berdagang. Ia dihadapkan, orang berdagang itu dihadapkan dalam 3 perkara, yaitu memperoleh keuntungan dari hasil dagangannya, memperoleh keuntungan yang banyak atau keuntungan sedikit, untung. Hasil dagangannya itu dia lebih dari kebutuhan kehidupan sehari-hari, lebih dari modalnya. Itu orang yang beruntung, orang yang memperoleh untung banyak. Yang nomor 2, orang yang kurang sukses atau kurang beruntung, sebab hasil penjualannya itu habis untuk modal saja, habis untuk kegiatan kebutuhan sehari-hari saja. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 yaitu rugi, sebab hasil jualannya tidak mampu untuk menutup modal. Orang yang sukses adalah orang yang beruntung.
tidak hanya bisa menjalankan ibadah wajib saja, tidak hanya bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat saja, tapi juga ibadah-ibadah sunnah dilakukannya. Itu adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang robih. Maka dari itu kita harus bisa meneliti diri kita. Kita termasuk orang yang robih atau orang salim atau orang khosir. Caranya bagaimana? Introspeksi diri sendiri dalam satu hari. Itu termasuk robih, salim atau khosir. Satu hari ini yang saya lakukan apa? Itu termasuk robih, salim atau khosir. Itu introspeksi seperti itu. Itu introspeksi. Kalau kita seandainya naudzubillah kita termasuk khosir, bagaimana besok kita introspeksi, bagaimana besok kita menjadi robih. Kalau kita sudah sampai derajat robih, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar robih atau keuntungan itu ditingkatkan, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi Allah kekuatan untuk bisa meningkatkan keibadahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih dalam derajat salim, kita minta atau berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita sampai kepada robih. Wal abdu tawi kawula fi haqqi sairil ibadi. Iku mau fi haqqi dinihi ya. Kalau ini adalah fi haqqi sairil ibadi. Wal abdu tawi kawula fi haqqi sairil ibadi. Ing dalem hae sekerine pira-pira kawula iku lahu iku tetep keduwe abet salah sudara jatin utawi telu pira-pira derajat. Seorang hamba di antara hamba-hamba yang lain memiliki 3 tingkatan. Kalau manusia dipandang dari segi derajat atau hamba-hamba yang lain memiliki 3 tingkatan atau 3 derajat. Al-ula utawi kang kawitan iku ayung zala yen to den panggonake sapa abet fi hakihim ing dalem hae ibad, dipanggonake manzilatal kirami kelawan panggonane pira-pira wong mulya, al baroroti pira-pira kang bagus minal malaikati saking pira-pira malaikat. Derajat yang pertama yaitu seorang tersebut menempati tingkatan al-kiramil baroroh. Al-kiramul baroroh dari malaikat. Jadi tingkatannya malaikat. Hamba tersebut siapakah yang masuk dalam al-kiram al-baroroh minal malaikah? Wa utawi abet iku ayas yento ngamal sopo abet fi agrodihim ing dalem sejane ibad, rifkon krono manfaat bihim kelawan ibad, wa idkholan lan krono manjingake lisururi maring kebungahan ala kulubihim ing atase pira-pira atine ibad. Siapakah al-kiram al-baroroh? Yaitu hamba yang menangani kebutuhan hamba-hamba Allah yang lain untuk menolongnya dan menyenangkan hati mereka. Ini adalah kiramul baroroh. Kalau kiramul baroroh, Masya Allah. Jadi apa yang dia lakukan itu hanya untuk menyenangkan orang lain. Banyak kiai-kiai zaman dahulu yang seperti itu. Sebetulnya beliau itu lelah atau capek atau sayah cara bahasa Jawanya. Tapi ada tamu datang jauh-jauh, datang ke dalamnya untuk sowan. Karena jauh-jauh datang untuk menyenangkan hati para tamu. Akhirnya beliau menerima tamu tersebut. Tamunya senang.
beliau tidak menampakkan kecapeannya, kepayahannya, selalu senyum, menyapa. Itu salah satu dari ciri-ciri Al-Kiram Al-Bararah. Kalau kita menemui seseorang kadang-kadang kan orangnya capek, istirahat, ditutup. Akhirnya apa? Tamunya gelo atau tidak enak. Tapi kalau yang satu ini adalah selalu menerima. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, diterima. Siapapun yang datang tidak membeda-bedakan. Ini rakyat biasa, orang miskin, atau pejabat, atau orang kaya, tidak dibeda-bedakan. Bahkan ahli maksiat pun ketika sowan kepada kiai yang Al-Kiram Al-Bararah ini selalu welcome, diterima dengan baik, diajak senyum, diajak ngomong, diajak dialog, diajak interaksi. Akhirnya orang-orang yang tingkah atau perilakunya itu kurang baik menjadi baik karena mendapatkan pancaran nur dalam hatinya. Pancaran nur dalam hatinya. Itu adalah Al-Kiram Al-Bararah. Asani utawi derajat sing nomor loro iku ayung zala yen to dipanggonake sapa abet fi hakihim ing dalem haki ibad dipanggonake manzilatal bahaimi ing panggonane pira-pira raja kaya wal jamadati lan pira-pira barang-barang kang atos. Falayanaluhum mongko ora merkoleh ing ibad apa khairuhu kebagusane abet. Walakin anhum tetapi ini nyegah sapa abet saking ibad apa sarruhu olone abet. Yang nomor 3 adalah tingkatan hewan, ternak, dan benda mati. Siapa dia? Adalah orang-orang yang tidak memperoleh kebaikan dirinya, dia juga tidak terhindar dari keburukannya. Diam, tidak memberikan manfaat, juga tidak memberikan madarat, tidak memberikan kemanfaatan untuk orang lain juga terhindar dari kejelekannya. Ini orang yang ketiga, seperti batu atau hewan ternak. Kalau kita lihat hewan ternak kan nyaman dengan dirinya sendiri. Kalau dirinya sudah tercukupi semua, ya sudah, tidak memperdulikan orang lain. Orang lain mau begini, mau begitu, tidak respect atau tidak memperdulikan. Ini adalah derajat bahaim atau yang ketiga. Yang kedua, At-tsalitsatu tawi kang kaping 3 iku ayung zala yen to dipanggonake sapa abet fi hakihim ing dalem haki ibad manzilatal aqaribi ing dalem panggonane kala jengking, pira-pira kala jengking, wal hayati lan pira-pira ula, wasiba ilan pira-pira satugala ad-doriyati, pira-pira kang mlarati. Layur jakang ora kena diarep-arep apa khairuhu kebagusane abet, wayutakolan diwedeni apa syarruhu olone abet. Derajat yang ketiga adalah tingkatan seperti kalajengking, ular, dan hewan-hewan lain, hewan-hewan buas yang lain yang membahayakan. Tidak bisa diharapkan kemanfaatannya, kebaikannya. Malah orang-orang khawatir akan bahaya yang ada pada dirinya.
Ini adalah tingkatan seorang hamba di hadapan hamba yang lain. Ada kalanya adalah kiromul baroroh. Yang nomor 2 adalah seperti bahaim dan al-jamadat. Yang ketiga diibaratkan seperti al-aqarib wal hayat wasiba al-mudharah. Itu derajat yang ketiga. Fa'ilam takdir mongko lamun ora kuwasa sapa sira antal tahiko ing yen to tetemu sapa sira biufukil malaikati kelawan pejajane pira-pira malaikat. Fakhdar mongko wedya sira antanzila ing yen to dinggonake sapa sira antun zala ing yen to dipanggonake sapa sira dipanggonake andarajatil bahaim saking derajate pira-pira raja kaya wal jamadati lan pira-pira perkara kang ora anduweni roh atau atau benda-benda mati ila darajatil aqarib maring derajate pira-pira kala jengking wal hayati lan pira-pira ula wasiba ilan piro-piro satu galak ad-doriyati piro-piro kang melarati. Kalau kita tidak bisa pada derajat malaikat, ya dadi derajate hewan ternak. Jangan sampai kita pada derajatnya aqarib, ular kalau jengking dan ular-ular atau hewan buas yang membahayakan. Fa in radita mongko lamun ridho sapa sira linafsika marang awak sira ridho an-nuzula ing tumurun min a'langil liyin saking luweh luhur-luhure pira-pira derajat kang luhur fala tardo mongko aja ridho sapa sira laha maring nafsika minal hawa saking tumurun ila asfalis safilin maring luweh asor-asore pira-pira wong kang asor. Kalau kamu sudah di derajat a'lal illiyin, jangan sampai turun ke derajat asfalas safilin. Bagaimana? Ya terus berusaha. Di samping berusaha terus berdoa, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Fala allaka mongko menawa sira ikutan ju selamat sapa sira. Kafafan kelawan kenugrahan la laka kafafan kelawan kecukupan salah ya fala alaka mongko menawa sira iku tanju selamat sapa sira kafafan kelawan kecukupan la laka ora maring sira ora manfaat maring sira wala aleka lan ora melarat ing atase sira. Dengan seperti itu maka jangan sampai dirimu turun di tingkat yang paling bawah. Barangkali kamu bisa selamat dengan cukup tanpa ada yang menolong maupun tanpa ada yang mencelakai. Jadi intinya apa? Kalau kita melihat derajat-derajat manusia pada agama tadi yang disampaikan, pada derajat di antara hamba-hamba tadi yang disampaikan di sini, kita tinggal meraba diri kita sendiri. Kita itu pada derajat atau tingkatan yang mana? Kalau kita sudah pada derajat yang tertinggi, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah meningkatkan derajat itu yang lebih baik. Apabila kita derajat yang terendah seandainya, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk sampai pada derajat atasnya dengan cara berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita rela pada derajat yang paling bawah dengan mengatakan wis ini mungkin derajat saya. Tidak bisa.
Harus berusaha. Tidak bisa kita rela dengan keadaan atau derajat kita yang ada pada itu. Kita harus selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah, selalu meningkat. Begitu juga kemanfaatan kepada manusia. Kita harus selalu tingkatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita agar kita selalu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita selalu bisa idkhalus surur fi qulubil mukminin wal muslimin. Agar kita selalu bisa bermanfaat untuk sesama manusia. Agar kita mencapai derajat yang disebutkan di sini tadi, a'lal illiyin atau kiramil bararah. Atau di awal tadi yaitu di derajat robih. Kalau di sesama manusia, di derajat yang paling tinggi, yaitu derajat al-kiram al-bararah minal malaikat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtani faddudu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi faddudu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi faddudu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.